Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Epri Hakiman, Ketua MUI Gede Bage sekaligus Imarah Masjid Al-Jabar. Alhamdulillah, hari ini ada di podcast Al-Jabar. Dan di hari ini pula di 3 Saban ini hari yang teristimewa karena kita kedatangan tamu yang teristimewa. Ini perkenalkan, mungkin ikan sepat, ikan gabus, ikan lele lebih cepat lebih bagus, insya Allah tidak bertele-tele. Samping saya perkenalkan dengan Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Zubaidi MA. Beliau adalah Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat. Komisi dakwah ya. Ahlan wa sahlan bi hudurikum di hadapan Masjid Al-Jabar. Dan coba tidak lupa juga sebelah kita ini nggak asing lagi, beliau adalah Pak Dr. Kiai Haji Tata Sukayat. Oke, yang alhamdulillah beliau juga salah satu di antara ketua Komisi Dakwah MUI Kota Bandung. Ujung samping. Kepada beliau Sampurasun. Alhamdulillah. Tatangi Al-Jabar. Dimohon pencerahannya juga dari para kiai ini karena saya sering sampaikan healing. Jadi kaulnya mungkin Pak Kiai lah healing walakin eling. Jangan banyak healingnya tapi banyak elingnya seperti itu. Oleh karenanya mohon kepada Pak Kiai Ahmad Zubaidi ya, sekaligus juga memperkenalkan untuk para pencinta dakwah yang ada di podcast Al-Jabar ini supaya mereka innamal a'malu binniyatnya yang datang di sini supaya betul-betul sampai ibadahnya kepada tingkat yang syariat, tarekat, hakikat dan pada tingkat yang lebih hebat lagi pada ma'rifat. Mungkin seperti itu. Monggo Pak Kiai. Terima kasih Pak Yai, Masya Allah ya. Hari ini hari yang penuh dengan barokah, ketemu dengan Pak Yai Ketua MUI Gede Bage, juga dengan sahib saya Pak Yai Tata Sukayat, Masya Allah ya. Ini hari yang tidak kita rencanakan untuk ketemuan, tapi ternyata Allah pertemukan kita. Ini tentu sebuah keberkahan. Kita bicara soal umat kita, Masya Allah ya. Kalau dari segi semangat mereka dalam syiar sebenarnya bagus sekali. Jadi mana-mana umat kita mau berkumpul, mau rame-rame pakai seragam majelis taklim, pakai baju-baju muslim, ya, dan lain sebagainya. Dan kita lihat juga banyak tempat-tempat entah ziarah lah, entah masjid-masjid yang seperti Al-Jabar, itu banyak pengunjungnya Kiai. Alhamdulillah. Ya, saya sih positive thinking aja, husnuzon lah. Insya Allah itu bagian dari semangat keagamaan yang memang sedang ada pada umat kita saat ini ya. Betul. Ya, kita lihat fenomena keagamaan umat kita sebenarnya dari sejak tahun 2015-an itu kalau saya lihat lumayan meningkat. Bagus lah ya, tinggal bagaimana kita para tokoh, para kiai, para ulama, para ustadz, para dai mengarahkan supaya semangat keislaman yang sedang ada pada umat kita ini bisa diarahkan pada semangat yang hakikat tadi. Betul-betul hakikat, betul-betul pemahaman Islam yang benar, yang nanti diejawantahkan dalam perilaku sosial, perilaku politik, perilaku ekonomi yang betul-betul mencerminkan keislaman gitu. Ini perlu kerja keras kita semua, para dai, para kiai, para ulama ya, supaya membangun masyarakat itu berperilaku yang konsisten antara pakaiannya ya Pak Ida, antara pakaian muslimnya dengan perilaku muslimnya. Ya, karena kita sering lihat ya tadi ada semangat-semangat luar, semangat syiarnya itu hanya formalitas. Nah, ini yang kita khawatirkan. Mereka datang berkunjung, berziarah atau datang ke Masjid Al-Jabar, tapi dari semangatnya apa Kiai tadi namanya? Semangat hanya untuk healing, bukan eling. Nah, ini menarik ini. Kita tuh tidak sekedar healing tapi eling. Ya, walaupun eling sendiri sebenarnya healing, ya enggak? Iya, eling itu healing syar'i. Karena Rasul juga healing. Kita perlu ada pencerahan spiritual, kebahagiaan spiritual itu perlu lah ya. Dan saya kira sudah bagus kita punya banyak tempat-tempat yang punya nuansa spiritual dan membangun kebahagiaan. Orang datang ke Al-Jabar, pergi dari rumah kan dengan semangat healing, semangat rekreasi. Yang mudah-mudahan di sini ketemu bahwa semangat spiritual itu dinyatakan betul masuk ke dalam ranah hatinya, ya, sehingga pulang ke rumah itu juga semangat keagamaannya betul-betul meningkat, ibadahnya semakin baik dan nanti akan berperilaku sesuai dengan dorongan ibadahnya itu. Kan ibadah-ibadah kita ini sebenarnya kan tidak berhenti sampai pada ibadahnya tok ya kan gitu. Saya kira
nggak berhenti pada sholatnya, puasanya, atau zakatnya. Ya. Tapi bagaimana dari ibadah itu kemudian berperilaku kepada perilaku sehari-harinya, gitu kan? Orang sholat kan inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Ya, dari sholat itu dia harus mampu mencegah dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar. Nah ini bagaimana itu bisa? Dan saya kira harus semua ibadah harus begitu, ada ujungnya apa gitu kan? Nah, jangan sampai hanya formality doang. Tapi kalaupun sudah mulai dari formalitas di awal bagus-bagus saja, tapi kita dorong supaya sampai kepada hakikat tadi, hakikat dan pada perbuatan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu Kiai. Mungkin Pak Yatata bisa menambahkan ini. Ya, Pak Kiai. Sudah lengkap sebetulnya, tapi karena sebagai orang Jawa Barat, saya ingin namain begini. Masjid ini Masjid Raya Al-Jabar, selain salah satu asma Allah Al-Jabar, juga mungkin akronim dari Jawa Barat. Orang Jawa Barat menyebut masjid itu dengan tajuk. Tajuk itu artinya ditata dan dijugjug. Ditata itu diperbaiki, disempurnakan secara perfect, dari mulai posisinya, kemudian bangunannya, termasuk pengelolanya, manajemen masjidnya. Ada DKM-nya dengan fungsinya idarah imarah riayah. Nanti di backup juga oleh Dewan Masjid Indonesia. Anak-anak mudanya bisa aktif di BKPRMI, di IRMA dan berbagai kegiatan. Kemudian selain ditata sehingga menarik untuk dikunjungi, dijugjug. Dijugjug itu artinya didatangi. Maka berbondong-bondong masyarakat datang ke masjid. Kadang disebut juga ini Balai Nyungcung, bangunan tinggi yang melambangkan tentang itulah Baitullah, rumah Allah. Nah, kemudian setelah sampai di sini, kalau tadi targetnya syariat, hakikat, makrifat, di masjid ini malah justru bukan hanya sampai makrifat, hanya mengenal, tetapi dekat dengan Allah. Kenapa? Karena begitu duduk di masjid, guru-guru kita ngajarin, ketika duduk di masjid niatnya intikaf. Nawaitu an a'taqifa fi hadal masjid taqarruban ila Allah, malah dekat dengan Allah. Karena banyak orang kenal tapi tidak dekat. Pak Ustadz Erdi kenal beberapa artis bintang film bahkan internasional, tapi kan tidak dekat. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, mengenal Allah tapi tidak dekat dengan Allah, jangan-jangan kita memposisikan Allah itu seperti tokoh sebuah lakon sinetron yang hebat, tetapi kita tidak pernah dekat dengannya. Gitu sih Ustaz. Ya, alhamdulillah cukup menarik ini. Mungkin saya lebih menajamkan lagi karena tentu banyak juga pengunjung ini. Mereka itu sebut juga dengan jamaah selfie. Wah, jamaah selfie ya. Jadi kita ingin menggali lagi dari jamaah selfie ini menjadi jamaah ilahiyah. Nah, itu ya. Kontradiktif memang ketika sholat berjamaah di dalam dengan kondisi yang di luar. Sehingga mungkin kalaunya orang Sundanya, Kang ke masjid, alhamdulillah. Abdi mah teh udah pun sholat. Jadi ini pemahaman kita, jadi jangan sampai ini masjid ini betul-betul jadi tempat wisata yang di saat kontradiktif ketika kita ada di Mekah, di Madinah, itu semuanya pintu-pintu perniagaan apapun semuanya, kesibukan semuanya berhenti. Ini Al-Jabar, coba mungkin kalau kayak nanti ketika kontradiktif di dalam sedang Allahu Akbar, ya di luar itu tadi selfie. Dengan selfie itu tadi. Jadi gimana nih Pak Kiai ini? Untuk supaya tidak gagal paham nih kepada Mas sayang aset kita yang sudah bagus ini, supaya betul-betul mereka tersadarkan diri lah seperti itu. Saya sepakat ini. Bagaimana umat kita ini melihat simbol keagamaan tidak sekedar simbol sebagaimana tempat wisata-wisata yang lain. Ya, tidak ada upaya mengkaitkan diri dengan simbol itu lalu tidak melakukan apa-apa ya. Justru dia masih melakukan hal yang duniawi tadi. Ini kan sesuatu yang kita miris lah ya. Tapi fenomena yang di Al-Jabar saya kira justru yang datang ke sini itu Pak Yai, orangnya ahli selfie semua di luaran. Ya, maka di sini pun mereka tetap selfie. Nah, tugas kita adalah bagaimana yang mereka ini senang dengan selfie seperti itu dan sudah datang ke masjid, bisa kita rangkul gimana nih biar mereka tetap senang selfie tapi terus senang jamaah. Nah ini, apakah barangkali perlu dari DKM Al-Jabar ini membuat peraturan? Ya artinya ketika sholat berjamaah dimulai semua harus sholat misalnya. Itu sudah kita lakukan. Ya? Jadi lewat pengumuman di pengeras suara dan itu terdengar. Jadi jeda 10 menit
azan itu kita sudah SOP-nya Ya. semuanya ya di Al-Jabar, pengurus lah, pedagang lah, semua yang ada. Nah, itu berhenti sejenak untuk persiapan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Atau nanti perlu Termasuk askar mungkin- Kiai. Termasuk di dalamnya itu tadi ya kan, ya, Kalau pengunjung. gitu kan. askarnya kan Kiai, askar yang menertibkan itu, oh ya sholat gitu ya. Ya, kayaknya di perlu Mekah, askar ini, Madinah Mas. ini. Nah, terkait dengan askar kayaknya nanti ke Kang Iya. Haji anggaran juga. Karena memang Ustaz Edi Kiai pasti kalau tidak ada yang diingatkan mereka akan menganggap sesuatu yang baik. Betul. Nah di sini berlaku kalau sudah ada SOP disampaikan secara lisan, memang mesti ada yang dengan gerakan, yaitu mengangkat askar. Mengangkat itu harus sudah terintegrasi dari mulai mereka datang masuk gerbang Masjid Al-Jabar. Kalau sudah datang waktu sholat, apakah diizinkan masuk atau tidak diizinkan? Kalau misalkan tidak diizinkan, nunggu sampai selesai sholat, baru diizinkan masuk. Kalau diizinkan, ya harus bisa dihitung. Ketika masuk mereka langsung punya akses diarahkan ke masjid. Jadi kalau dalam konteks ya, budaya Sunda itu kan ada lengseran. Jadi ada lengser atau sekarang pemandu wisata ya. Pemandu wisatanya karena Masjid Al-Jabar ini wisata religi. Datang waktu sholat mesti ada yang langsung diarahkan ke tempat wudhu. Kemudian akses sholat. Ya setelah sholat juga mesti ada ketentuan. Kalau ada yang menyampaikan tausiah, ya kan tidak akan berjam-jam, mesti nunggu dulu di situ. Ini etikanya. Mereka berkunjung kemanapun mesti ikut etika di daerah di mana berada. Nah itu kan yang selama ini kalau kita, karena kita setiap hari ada liputan, kita kirim grup itu tadi ya kan, mereka itu seperti siraru. Jadi kalau ini brang keluar semua, hampir semua. Itu tadi karena mungkin selfie itu tadi. Harus Jadi kita ada- sampaikan, ya. padahal namanya sini kultum, bukan kutil ya. Lihat 3 menit ini, bukan kultum 7 menit lah, lebih 10 menitan lah ya. Nggak lama lah. Iya. Tapi nggak tahu kenapa itu tuh ya. Nampaknya perlu pengkondisian Nah itu. bahwa apa ya, kalau ke Al-Jabar dianggap wisata lah, tapi diberikan satu literasi bahwa wisata ke Al-Jabar adalah wisata religi, di mana yang kita nikmati adalah ya sholat di dalamnya, ikut berzikir di dalamnya, juga turut mengikuti Iya. narasumber yang sedang menyampaikan Iya. ceramah-ceramahnya itu baik. Ikon utamanya Ikon malah utama ikut itu. sholat berjamaah Nah, dan yang ikut kultum. utamanya ya. Iya, kultum. Padahal yang Bukan selfie-nya. nah, itu. Nah, setelah itu baru itu perlu literasi saya kira Kiai, dan pengkondisian. Ya mungkin ada himbauan-himbauan yang entah itu spanduk, entah itu apalah yang menyampaikan ke masyarakat bahwa ke Al-Jabar not just for selfie ya, but we must pray in the mosque, listening to the khotib and lain-lain kan begitu. Saya kira itu penting sekali untuk dimasyarakatkan. Ya, masyarakat itu sudah terbiasa wisata ke tempat-tempat ya kebun binatang atau ke taman dia atau apa ya, yang hanya pengen cari angle-angle yang bagus untuk selfie. Iya betul. Nah, saya juga beberapa hari keliling ke beberapa tempat wisata yang rame-rame, mereka cari angle yang bagus, ada air terjunnya ini. Lah masjid hanya dianggap seperti itu. Padahal ini kan berbeda gitu ya. Dan sebenarnya kan yang membawa ke Al-Jabar ini juga banyak mutawifnya ya. Ya kan banyak polis taklim itu. Dengan rombongannya Ya, itu. saya kan mutawif ini. Ya dari situ kita bisa arahkan kepada jamaah supaya ke Al-Jabar ini beda, jangan menyamakan sama dengan ke misalnya Janspak yang di Jatinangor atau apalah ya tempat-tempat wisata lain beda. Itu wisata untuk healing beneran. Nah, ini healing spiritual gitu kan. Yang mana di sini mesti menghormati semua tatanan yang ada di dalam masjid ini. Dan biasanya nurut itu kayak kita misalkan punya pengalaman wisata ke Bali, mesti di daerah tertentu mengenakan pakaian mereka. Itu. Kita ikut. Atau di Jawa Barat juga ada salah satu tempat ziarah misalkan di Sumedang, tidak boleh pakai batik katanya. Itu nurut saja nih. Jadi selama mereka berkunjung ke sini, mereka posisinya sebagai tamu, aduyuf kal mayit, tamu bagikan mayit, meskipun kita wajib memuliakannya. Ya betul. Fal yukrim doifahu. Maka di situ ketentuan mesti berlaku. Misalkan kalau sudah adzan 30 menit sebelum sholat itu harus sudah tidak ada yang lalu lalang di depan. Insya Allah ini para pencinta podcast luar biasa. Narasumber ini memberikan inspirasi bagi kita.
yang selama ini mungkin masih maaf dalam tanda kutip ya, masih amatiran ini. Luar biasa Masih ya. amatiran ini. Masya Jadi Allah. lewat ini barangkali nanti untuk yang jamaah selfie mereka tergerak untuk bisa berjamaah. Dan setelah kajian itu tidak seperti Siraro mungkin saya sampaikannya langsung buyar gitu keluar. Dan itu memang terjadi kecuali Jumat saja. Ketika Jumat khotib tidak ada yang keluar ya. Ini hebatnya khutbah ini. Berarti itu sukses kalau ini kita berharap apalagi kita selaku yang selalu menghadirkan para ustadz, para kiai, para ajengan untuk mengisi kajian baik di waktu subuh, zuhur, asar sehingga kalau kita mungkin diliput itu kan ya kan baru mungkin seperempatnya juga enggak ya mungkin beberapa gelintir orang yang masih duduk di situ istiqomah gitu kan itu tadi kita juga nggak bisa menyalahin kenapa mungkin mereka juga free fire juga dengan waktu ditunggu juga dengan bis di parkiran nah itu mungkin salah satu tapi itu tadi mudah-mudahan kedepannya insyaallah para pencinta dakwah mudah-mudahan ini ada salah satu cara ataupun ini salah satu metode supaya betul-betul hadirnya mereka ke Al-Jabar ini bukan hanya sebatas sebagai jamaah selfie saja, tapi include di dalamnya juga ada jamaah ilahiyah. Terima kasih Pak Kiai. Iya kami Pak Kiai. Masya Allah atas segala saran urung-urungnya mudah-mudahan menjadi kebaikan. Amin. Semuanya. Ya. Anak kambing di tepi hutan ditembak peluru kenanya di kaki. Asalnya kita dulu berjauhan. Masya Allah. Di Al-Jabar ini kita satu frekuensi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah. Terima kasih.